Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azari Nisak dalam Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Setelah melalui lika-liku panjang pengesahan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi undang-undang secara resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR ke-19 yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani. Dengan Undang-Undang TPKS ini diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan kekerasan seksual yang ada di Indonesia. Kelompok masyarakat sipil. Terdapat 9 bentuk tindak pidana dalam Undang-Undang TPKS, yakni pelecehan seksual. Setelah bertahun-tahun menanti, RUU TPKS akhirnya berstatus Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Disahkannya Undang-Undang TPKS merupakan bentuk keberpihakan kepada korban sekaligus memberikan payung hukum bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual. Undang-Undang TPKS terdiri dari 8 bab dan 93 pasal, dan dalam proses penyusunannya, DPR dan pemerintah turut melibatkan 120 kelompok masyarakat sipil. Terdapat 9 bentuk tindak pidana dalam Undang-Undang TPKS, yakni pelecehan seksual non-fisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, kekerasan seksual berbasis elektronik, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, dan perbudakan seksual. Sementara menurut Panitia Kerja RUU TPKS, Willy Aditya, dihapusnya pasal pemerkosaan dan aborsi karena pidana pemerkosaan diatur dalam RKUHP dan aborsi masuk dalam Undang-Undang Kesehatan. Buat semua perempuan yang ada di Indonesia, insya Allah ke depannya kita semua bersepakat dalam implementasi undang-undang tersebut bahwa perlindungan perempuan dan anak, mitigasi perlindungan perempuan dan anak sampai penanganannya, kemudian bagaimana hukuman dan lain-lain sebagainya itu memang bisa berpihak kepada korban, dan juga kemudian memberikan efek jera dan hukuman yang seberat-beratnya bagi pelaku kekerasan, plus kemudian memberikan perlindungan bagi korban saat para korban kemudian menyampaikan laporan terhadap kekerasan seksual. Pada kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Barat, Presiden Joko Widodo membagikan bantuan langsung tunai minyak goreng dan modal usaha kepada peserta program PKH. Selain itu, Presiden juga meninjau padat karya jalanan dan jembatan di Kota Cirebon. Mengawali kunjungan kerja di Provinsi Jawa Barat, Presiden Joko Widodo membagikan bantuan langsung tunai minyak goreng hingga tambahan modal usaha secara langsung kepada para peserta program Keluarga Harapan dan para pedagang di Pasar Kanoman, Cirebon, Jawa Barat kemarin. Presiden mengatakan bantuan BLT 1,2 juta rupiah diperlukan mengingat meredanya pandemi meningkatkan aktivitas perdagangan, sehingga mobilitas masyarakat juga tinggi, terlebih menyambut Hari Raya Ramadan dan berdampak pada pergerakan ekonomi. Di pasar-pasar mulai rame sekali ini, dan juga ini menjelang Hari Raya Idul Fitri, sehingga ada peningkatan daya beli, sehingga modal usaha bagi para pedagang diperlukan karena kadang-kadang memerlukan tambahan untuk memperbanyak barang-barang yang ada. Selain membagikan BLT, dalam kunjungan kerjanya ke Jawa Barat, Presiden juga memantau program padat karya jalanan dan jembatan di Kota Cirebon. Didampingi Menteri PUPR, Basuki Hadi Mulyono, Presiden meninjau perkembangan pengerjaan sarana pedestrian jalanan, pembersihan saluran air, dan pemeliharaan taman. Kegiatan padat karya umum dilakukan setahun 2 kali, yakni saat menjelang Lebaran serta Natal dan Tahun Baru. Presiden Joko Widodo meresmikan Jalan Lingkar Brebes-Tegal di Jembatan Kaligangsa, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Dengan kehadiran jalan lingkar sepanjang 17,4 km ini, melengkapi struktur jaringan jalan nasional di wilayah Pantura dan Jalan Tol Trans Jawa.
Presiden Joko Widodo meresmikan jalan tol lingkar Brebes-Tegal di Jembatan Kaligangsang, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah pada Rabu kemarin. Kehadiran jalan tol sepanjang 17,4 km melengkapi struktur jaringan jalan nasional di wilayah pantai utara Jawa, serta jaringan jalan tol Trans Jawa. Presiden mengungkapkan, hadirnya jalan lingkar Brebes-Tegal diharapkan beban lalu lintas di Pantura dapat berkurang hingga 48%, serta mampu menghubungkan dengan berbagai wilayah sekitar. Pembangunan jalan lingkar Brebes-Tegal menghabiskan APBN senilai 233 miliar rupiah. Dengan pembangunannya dibagi menjadi 4 tahap secara paralel. Tahap 1 berupa stressing dan pemasangan grinder jembatan, tahap kedua persiapan clearing, tahap ketiga penimbunan tanah, dan tahap keempat penyediaan material tanah jembatan. Jalan lingkar Brebes-Tegal mempunyai panjang 17,4 km dengan lebar jalan mencapai 7,5 meter untuk 2 jalur. Jalan ini juga dilengkapi sebanyak 8 jembatan dengan 5 jembatan di Brebes dan 3 di Tegal. Alhamdulillah pada hari ini jalan lingkar Brebes-Tegal sepanjang 17,4 km sudah selesai. Dan jalan ini dilengkapi dengan 8 jembatan, di wilayah Brebes 5 jembatan, dan di wilayah Tegal 3 jembatan. Kehadiran jalan lingkar ini melengkapi struktur jaringan jalan nasional di Pantura dan juga melengkapi jaringan jalan di tol Trans Jawa. Kita tahu kepadatan lalu lintas Kota Brebes, Kota Tegal sangat tinggi. Sejak dulu lalu lintas sangat padat, terutama menjelang mudik Lebaran dan Tahun Baru serta hari-hari libur lainnya. Pemirsa, sementara itu pemerintah bersama DPR menetapkan biaya perjalanan haji alias biaya haji yang dibayar jamaah haji tahun ini rata-rata sebesar Rp39.886.009. Ketetapan ini disampaikan langsung oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas setelah melaksanakan rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI. Pemerintah dan DPR Republik Indonesia menyepakati biaya perjalanan ibadah haji dan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022 sebesar Rp39.886.000. Selain itu, pemerintah dan DPR Republik Indonesia juga menyepakati untuk biaya kesehatan ataupun PCR tidak akan dikenakan biaya tes PCR di Arab Saudi saat kepulangan jemaah, serta biaya PCR dalam negeri dibebankan ke Pusat Kesehatan Haji Kemenkes. Komisi 8 DPR RI dan Menteri Agama menyepakati tidak ada rencana pengeluaran biaya untuk PCR di Arab Saudi pada saat kepulangan jamaah, dan biaya PCR dalam negeri dibebankan kepada anggaran Pusat Kesehatan Haji. Jadi PCR, biaya kesehatan juga tidak dibebankan kepada calon jamaah haji. Untuk kuota haji, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menuturkan, pemerintah akan mengusahakan agar 110.500 orang atau 50% dari kuota haji di tahun 2019, calon jemaah haji asal Indonesia dapat berangkat ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah haji tahun ini. Terus ikhtiar, kita akan terus berusaha agar kuota jamaah haji Indonesia bisa didapatkan secara optimal. 50% adalah sekali lagi angka asumsi dan itu target, sekaligus target. Target yang kita kejar 50% dari kuota sebelum masa pandemi. Pemirsa, tetaplah bersama Kominfo Newsroom karena setelah jeda kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya.